Shalom semuanya, senang bersama dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan melanjutkan tadarus Alkitab kita pada kesempatan hari ini. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa saya mengajak saudara untuk berdoa, mengandalkan Roh Kudus, supaya dia menerangi ayat-ayat yang kita baca. Mari kita satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan kami bisa melanjutkan tadarus Alkitab kami. Bicara kepada kami, masing-masing kami kau urapi, ampuni kami, sehingga kami dapat memahami benar-benar dalam kekudusan Tuhan, ayat-ayat yang kami baca menjadi bekal kami dalam mengarungi hidup ini. Yang satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati, haleluya. Amin. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing, saudara ya. Hosea pasal yang ke-12. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ya, Hosea pasal 12. Bersama saya kita baca ayat 1 dan seterusnya. Perikop diberi judul Efraim dan Yakub bapa leluhurnya. Bersama saya, saudara. Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang, ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan, Allah semesta alam, Tuhan namanya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, pelihara kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Sama seperti Kanaan dengan neraca palsu di tangannya, dan suka memeras, berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, dan telah mendapat harta benda bagiku, tapi segala hasil jerih payahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Tapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah, seperti di hari-hari pertemuan raya. Aku berbicara kepada para nabi, dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaran para nabi. Bila di Gilead ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan belaka. Di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan, maka mesbah-mesbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Yakub melarikan diri ke tanah Aram, dan Israel memperhambakan diri untuk mendapat istri. Ya, untuk mendapat istri yang menjadi gembala. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaran seorang nabi. Ya, ia dijaga oleh seorang nabi. Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit, maka Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia dan akan membalas celanya kepadanya. Haleluya. Ayat-ayat yang kita baca ini kembali dalam konteks Hosea menggambarkan bagaimana Tuhan lewat nabinya ini mengekspresikan marahnya, kecewanya kepada Yakub, kepada Israel. Biasanya di Hosea kalau udah ngomongin Yakub atau Israel, ada turunannya tuh, Efraim dan Yehuda. Karena memang di zamannya Hosea, Israel sudah terpecah. 10 suku di utara membentuk negara Israel sendiri, ya Israel, mereka namakan diri mereka Israel, dan 2 suku Yehuda dan Benjamin membentuk kerajaan Yehuda atau Yahudi. Dan Yehuda sendiri, sedangkan 10 suku itu ya diwakili dalam Hosea ini lewat suku Efraim.
Bapak Ibu tahu bahwa dari 12 anaknya Yakub, eh, ketika mau mati, ya, Yakub sudah tua, dia mengumpulkan 12 anaknya, dan Yusuf termasuk yang mendapatkan berkat spesial karena Yusuf mendapatkan berkat ganda, ya. Karena Yusuf datang kepada Yakub dan membawa dua anaknya, Manasye dan Efraim. Sehingga Yakub memberkati Efraim dan juga memberkati Manasye dan juga memberkati Efraim. Yusuf dapat dua bagian, ya. Sedangkan saudara-saudaranya yang diwakili hanya anak kandung dari Yakub, ya. Cucu tidak mendapatkan bagian berkat dari Yakub, ya. Cucu dapat bagian berkat dari bapaknya, ya. Sedangkan baik Manasye maupun Efraim yang notabene cucu dari Yakub mendapatkan berkat langsung dari tangan kakeknya ini, ya. Karena Yusuf memang menyodorkan mereka berdua di depan Yakub untuk dapat berkat. Dan kita tahu ceritanya, sudah berulang-ulang saya dalam tadurusan ini mengingatkan lagi saudara bahwa Efraim si anak bungsu mendapatkan berkat yang jauh lebih baik daripada Manasye. Jadi dalam penggambaran Hosea, Efraim ini memang lebih dituakan, bukan masalah usia ya, tapi secara berkat lebih dituakan dibandingkan anak-anak Yakub yang lainnya yang menjadi kerajaan Israel 10 suku di utara itu. Makanya Efraim berkali-kali disebut untuk menggambarkan keturunan Yakub yang disebut Israel itu. Sedangkan Yehuda kita tahu memang mendapatkan berkat yang terbaik ya dari 12 anaknya Yakub ya. Jadi Yehuda mendapat berkat terbaik, Efraim dapat berkat yang terbaik mewakili Yusuf ya. Yusuf itu meskipun anak ke-11 tapi dianggap yang paling dihormati di antara klan Yakub Israel karena dialah yang menyelamatkan seluruh keluarga besar ini dari kematian, kelaparan dan kekeringan yang panjang karena dia menjadi penguasa di Mesir kan. Bapak Ibu tahu, tentu sudah tahu ceritanya. Nah, tapi tadi ya, mereka berbuat jahat di mata Tuhan ya. Sehingga akhirnya ya Tuhan marah gitu ya. Bahkan kalau kita baca, Tuhan menelanjangi dosa-dosanya Efraim, dosa-dosanya Yehuda dan dosa-dosanya Yakub juga sebenarnya. Ya, dikatakan Efraim ya memperbanyak dusta, mengadakan perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Berarti kan menggambarkan Efraim ini menggantungkan dirinya kepada bangsa-bangsa kafir yang besar saat itu, Asyur dan Mesir. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Ketika dia mengalami pergolakan, banyak kerajaan lain yang menyerang Israel, justru Israel dan Efraim berdamai atau bergantung pada kerajaan-kerajaan yang tidak menyembah kepada Tuhan itu. Ya, bahkan Yehuda juga dikatakan sering berbantah dengan Tuhan di ayat yang kedua. Jadi nggak ada yang baik dari dua sisi, baik kerajaan Israel maupun kerajaan Yehuda ini. Mereka mungkin berkata mereka melakukan apa yang baik bagi mereka, di mata mereka, dalam persepsi mereka, tapi tidak dalam persepsinya Tuhan. Dan setelah ayat-ayat yang kita baca tadi, ya, Tuhan menelanjangi dosa-dosa Yakub. Ya. Dikatakan Yakub sesuai dengan tingkah lakunya, ya. Dalam kandungan ia menipu saudaranya, dalam kegagahannya bergumul dengan Allah, ya, ia menangis memohon belas kasihan. Meskipun di Betel dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan di Betel sudah berkata agar dia berbalik kepada Tuhan dan memelihara kasih dan setianya kepada Tuhan. Ya. Sama seperti Kanaan dengan raja palsu di tangannya dan suka memeras, ia lakukan semua itu. Jadi meskipun Yakub, meskipun Israel ya, mengalami hal-hal yang supranatural di Betel, Tuhan berjanji spesifik kepadanya, tapi tetap saja ya, dia seperti orang-orang Kanaan yang membawa neraca palsu dan suka memeras. Bahkan penggambaran di ayat yang ke-8, Efraim berkata, aku sudah kaya, ya, telah mendapat harta benda bagiku, udah cukup. Ya. Tapi segala jerih payahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Ya.
Tapi aku adalah Tuhan, kata Allah ya. Sejak di tanah Mesir, aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah seperti hari-hari pertemuan raya. Ya. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantara para nabi. Tapi bila di Gilead ada kejahatan, maka mereka akan menjadi sia-sia belaka. Jadi Tuhan sudah membangkitkan banyak nabi. Tapi Efraim, Israel ya tetap tidak berpikir bahwa mereka sedang berdosa. Kami kaya kok, kami diberkati kok. Ya aku nggak pikir kekayaanku ini didapatkan dari hasil dosa ya, karena tadi ya pikiran mereka tidak melekat sama Tuhan, mereka tidak hidup dalam Tuhan, sehingga yang mereka kerjakan, yang mereka anggap baik itu ya mereka tidak tahu, entah mereka tidak tahu atau mereka tidak sadar, semua yang mereka lakukan itu menyakitkan hati Tuhan. Berdamai dengan Asyur, berdamai dengan Mesir, berkompromi terhadap dosa, itu menyakitkan hati Tuhan. Efraim berkata, aku diberkati, aku kaya. Tapi sebenarnya Tuhan berkata, enggak. Ya. Justru yang kau perbuat itu semakin membuat kau jauh daripada aku. Bayangin di Gilead di ayat 11 ya. Ada kejahatan, di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan dan maka mesbah-mesbah mereka juga menjadi seperti timbunan alur-alur ladang. Mereka melakukan hal-hal yang luar biasa loh. Di Gilead ada kejahatan. Di Gilgal mereka persembahkan lembu-lembu jantan. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Tapi mereka melakukan semua itu jahat gitu loh. Mereka bangun mesbah di mana-mana, mempersembahkan korban bagi Tuhan. Tapi bukan itu yang mau Tuhan, yang dimaui Tuhan. Kalau kita merunut apa yang ada di Perjanjian Lama, ya memang Tuhan hanya mau Israel datang kepadanya di Bait Allah, di Yerusalem, bukan di Gilead, bukan di Gilgal. Orang Israel melakukan hal yang di luar kehendak Tuhan. Mereka memang beragama, mempersembahkan korban bakaran di Gilgal, bangun mesbah, tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan gak berkehendak itu. Di Israel, di Yerusalem maksud saya, di Bait Allah kau persembahkan itu semuanya. Tapi mereka karena sudah bermusuhan dengan Yehuda saudaranya, mereka tidak mau lagi menginjakkan kaki di Yerusalem dan mereka membuat bait-bait Allah sendiri, semaunya mereka, tidak dalam perintah Tuhan. Mereka berpikir mereka bisa buat bait Allah di mana saja. Mereka berpikir mereka bisa mempersembahkan korban kepada Tuhan di mesbah di mana saja. Tapi bukan itu aturan Tuhan bagi mereka. Sehingga akhirnya ya tadi, ya, mesbah-mesbah mereka seperti timbunan batu aja. Di mata Tuhan kayak batu aja, padahal itu mesbah, tempat mempersembahkan korban. Tapi nggak ubahnya timbunan batu, kata Tuhan. Yakub juga melarikan diri ke tanah Aram, ya. Ditelanjang ini kan. Israel memperhambakan diri mendapat istri, ya, untuk mendapat istri yang menjadi gembala. Benarkah Yakub kan harus menjadi gembalanya Laban untuk bisa mendapatkan Rahel? Ya, dan dia akhirnya mendapatkan Rahel, mendapatkan Lea, mendapatkan gundiknya Lea, gundiknya Rahel. Yakub punya 4 istri, ya. Dari memperhambakan diri menjadi gembalanya Laban, kurang lebih begitu, saudara ya. Jadi Tuhan berkata demikian tuh ingin mengingatkan Israel, mengingatkan Efraim, mengingatkan Yehuda bahwa nenek moyang kalian tuh ada dalam tanganku, aku yang menentukan, aku yang membuat mereka seperti ini. Artinya kalian sekarang ini ada ya karena aku tahu semuanya. Sejarah kalian tuh dalam skenarioku, kata Tuhan begitu. Ya tapi tetap aja Israel nggak berpikir demikian. Dia berpikir itu ya biasa aja gitu. Seperti kebanyakan orang hari ini. Ya tinggal di Indonesia, misalnya saudara yang tinggal di Indonesia, tinggal di Pulau Jawa, lahir sebagai suku Jawa misalnya. Kau berpikir ya itu begitu aja. So, kau tidak pernah melihat dari persepsinya Tuhan bahwa kenapa kau lahir sebagai warga negara Indonesia, tinggal di Pulau Jawa, lahir dari suku Jawa. Itu pasti Tuhan punya rencana. Kau lahir di Pulau Sumatera,
terlahir sebagai bagian dari keluarga besar suku Batak dengan marga tertentu. Kau berpikir ya itu natural aja lah, biasa aja lah. Emang udah begitu gitu, udah garis tangannya. Gak berpikir gitu, kenapa Tuhan jadikan saudara orang Batak dengan marga tertentu? Kenapa nggak orang Ambon? Kenapa nggak orang Sunda? Kenapa nggak orang Betawi? Kenapa nggak orang Dayak? Kenapa nggak orang Minahasa? Kenapa nggak orang Makassar? Kenapa nggak orang Banten? Kenapa nggak orang Baduy? Bener nggak saudara? Kenapa nggak orang Papua? Kita tidak berpikir ke sana. Kita berpikir yang terjadi atas kita itu ya garis tangan aja. Seperti Israel. Di zamannya Hosea mereka berpikir ya mereka seperti ini, mereka kaya ya karena memang mereka hidup benar, mereka bekerja, mereka juga sudah menyembah Allah. Mereka berpikir yang mereka lakukan selama ini sudah baik, tapi enggak, kata Tuhan. Kau ada itu karena campur tanganku. Makanya Tuhan mengungkit-ungkit soal Israel zaman dulu. Israel itu mendapatkan istri dengan menjadi gembala, menghambakan diri menjadi gembala. Kemudian juga dikatakan juga Israel dituntut oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantara seorang nabi. Ia dijaga oleh seorang nabi. Musa maksudnya, itu Tuhan yang perintahkan. Musa yang dipanggil Tuhan untuk mengeluarkan Israel dari Mesir. Tapi meskipun Tuhan sudah mengingatkan dengan banyak caranya Tuhan, ya, Efraim, Israel, tetap menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Sehingga kalau Tuhan terus disakit hatiin, ya, dibuat sakit, itu tanpa Tuhan menghukum pun sebenarnya kita semakin jauh dari Tuhan kan. Dan ketika kita semakin jauh dari Tuhan, ya otomatis perlindungan Tuhan tidak lagi sempurna atas kita. Karena kita yang menjauh dari Tuhan, karena dosa yang kita perbuat. Dan akhirnya ya setan, iblis, kebodohan, ketidaksempurnaan, kebebalan, kedagingan, keduniawian, itu semakin membelenggu kita yang akhirnya membuat kita semakin menderita. Jadi Tuhan akhirnya lepas tangan. Ya, jika kita terus membuat dia sakit hati dengan melakukan banyak kejahatan. Saya nggak tahu kehidupan saudara hari ini bagaimana gitu ya. Apakah saudara hidup dalam problem, dalam masalah? Kalau iya, coba dipertimbangkan, introspeksi diri. Jangan-jangan hari-harimu terakhir ini sedang melakukan sesuatu yang sebenarnya sedang menyakitkan hati Tuhan. Sehingga selain masalah, problem, penderitaan yang kita alami bisa dari penghukuman Tuhan, kemungkinan kedua terjadi semua penderitaan itu karena kita yang menjauh dari Tuhan. Sehingga perlindungan Tuhan itu ya semakin tidak bisa kita dapatkan karena kita melakukan banyak dosa. Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Jadi penderitaan itu terjadi bukan karena Tuhan hukum, tapi karena kita yang menjauh dari Dia. Perlindungannya menjadi nggak sempurna atas kita. Kita yang semakin menarik diri jauh dari hadiratnya. Hingga kini yang namanya setan, kuasa jahat, kebodohan, kedagingan, itu semuanya tuh ya bekerja sama membelenggu kita dan membuat kita akhirnya menderita. Ya. Kalau bagi saya membaca pasal ke-12 Hosea ini ya tadi Israel itu yang tidak menyadari bahwa apa yang mereka perbuat itu sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Dan ini yang saya takutkan, bahwa hari-hari ini di 2022 ini banyak orang Kristen sepertinya berpikir dia melakukan hal yang baik, hal yang benar, tapi sebenarnya tidak. Dia hidup dalam kepalsuan yang tidak disadari bahwa itu kepalsuan. Saya nanti hari Minggu, ini program ini naik nanti hari Jumat ya. Besok hari Sabtu, Minggu saya khotbah tentang manusia akhir zaman.
Manusia Akhir Zaman seri ke-7 yang akan saya bagikan di hari Minggu besok itu, subtemanya manusia akhir zaman tuh manusia yang beragama. Bapak Ibu mungkin selama ini berpikir bahwa di akhir zaman itu manusia semakin jauh dari Tuhan. Manusia itu semakin menjadi penyembah berhala. Enggak. Saya mengatakan manusia akhir zaman akan semakin menjadi manusia yang beragama. Loh, salahnya di mana, Pak? Bukankah itu baik? Ya, nanti kita lihat ya. Apa yang saya paparkan dengan tafsiran saya tentunya, dengan bukti-bukti pendukung. Biasanya kan saya kalau khotbah hari Minggu saya pakai bukti pendukung gitu ya. Entah itu clipping koran kah, entah itu bahasa aslinya kah, entah itu artikel apa yang saya bisa dapatkan untuk menguatkan tafsiran saya. Dan ngeri saudara, ya. Jangan-jangan kita semua hari ini berpikir sedang melakukan hal yang baik, tapi ternyata kita sedang melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, di mana saudara posisimu berdiri hari ini? Apakah kita mengulangi hal yang sama seperti yang dikerjakan oleh Israel, oleh Efraim, oleh Yehuda? Ya. Masing-masing mengeraskan hati, mereka bermusuhan, mereka berpikir mereka benar, mereka melakukan hal yang benar. Bahkan Yehuda pun, meskipun mereka menyembah Tuhan di Yerusalem, tapi mereka begitu sombongnya sehingga akhirnya penyembahan mereka kepada Tuhan itu tidak lagi didasari pada kecintaan akan Tuhan dan kesungguhan. Kalau kita merefernya Perjanjian Baru, orang-orang di Perjanjian Baru beribadah di bait Allah, tapi yang mereka lakukan tuh jahat. Tuhan pernah mengobrak-abrik bait Allah, kau jadikan rumah Bapakku seperti sarang penyamun. Yesus bahkan pernah mengkritisi para imam di bait Allah, kalian itu seperti kuburan, dilabur dengan warna putih bersih, tapi dalamnya bangkai, belatung, tulang belulang. Munafik kalian. Itu terjadi. Jadi dua sisi nih, baik Efraim maupun Yehuda, baik Israel maupun Yehuda, melakukan dosa yang membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Ya, memang di dalam pasal-pasal sebelumnya kita membaca Tuhan itu mengampuni mereka. Tapi pengampunan Tuhan atas Israel, atas Efraim, atas Yehuda, itu jangan dipahami bahwa semuanya diampuni serta-merta. Enggak, saudara. Kasih karunia itu Tuhan enggak memberikannya kepada semua. Dia menawarkan kepada semua, tapi tidak akan memberikannya kepada semua. Dia akhirnya memberikan kasih karunia itu kepada orang yang ditawarkannya dan merespon tawarannya Tuhan itu dengan hidup yang benar. Itu kasih karunia. Maka kalau kita membaca Kejadian pasal 5, dikatakan semua manusia yang hidup di zaman itu isi hatinya jahat di mata Tuhan. Semuanya, nggak ada yang terkecuali. Terus Tuhan memberikan kasih karunia kepada seseorang. Di antara semua manusia yang isi hatinya jahat, Tuhan memberikan kasih karunia pada satu orang. Yakni apa? Yakni Nuh. Tapi Nuh akhirnya menerima kasih karunia setelah apa? Setelah Nuh dikatakan berbalik kepada Tuhan, hidup bergaul erat dengan Tuhan, dan menjadi orang yang benar. Perhatikan struktur ayatnya di Kejadian pasal 5, pasal 6, konteks Nuh ketika dipanggil Tuhan itu kelihatan banget runtutannya. Jadi meskipun Nuh itu diberikan kasih karunia, ditawarkan kasih karunia, dianugerahi kasih karunia, tapi kasih karunia itu belum tentu diterima oleh Nuh jika Nuh tidak meresponnya dengan baik. Sama kepada orang percaya. Kasih karunia itu diberikan bukan hanya kepada orang percaya sebenarnya, tapi kepada seluruh dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Tapi yang menerima keselamatan kasih karunia itu hanya orang yang mau percaya kepada Tuhan. Dan percaya ini bukan cuma mengaku dengan mulut lidah kita semata, berkali-kali saya bilang, tapi lewat perbuatan.
Sebab imanmu kepada Tuhan yang kau ikrarkan, kau dengungkan, kau teriakkan di pinggir-pinggir jalan bahwa Yesus Tuhan, itu nggak ada artinya apa-apa kalau dalam keseharianmu kau tidak sertai imanmu dengan perbuatan. Nangkep ya? Jadi bukan orang yang teriak Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke surga. Bukan teriak Yesus, Yesus yang akan masuk ke surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Di mana posisi saudara? Sudah melakukan itu? Atau masih bergelut pada kebodohan yang sama seperti yang dikerjakan Efraim, Yehuda, dan Israel? Jadi dalam kesempatan ini, saya mengajak kita untuk bertobat dengan sungguh. Agar kita benar-benar hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan sudah pilih saudara, dan responlah pilihan Tuhan itu dengan baik, sehingga benar-benar kita dalam pemeliharaan tangan Tuhan yang luar biasa. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom, semoga diberkati ya. Jadi kita sudah akhiri Hosea pasal 12 ini. Dan saya berharap saudara memahami sungguh apa yang Tuhan taruhkan di hati saya sudah saya bagikan dari Hosea 12 ini. Intinya, jangan sampai kita berpikir kita berbuat baik, tapi sebenarnya itu sesuatu yang salah. Ya, coba sekarang ini kalau kau berasa kau berbuat baik itu bagus. Tapi coba kau jujur terhadap diri. Apakah perbuatan baik yang kita lakukan, entah buat Tuhan, entah buat sesama, itu benar-benar tulus? Tidak ada maksud tersembunyi. Benar-benar dilakukan karena cinta kepada Tuhan dan sesama, bukan yang lainnya. Kalau ia terus kerjakan, kalau kau akhirnya berpikir panjang lagi, berarti kau harus mengkoreksi. Karena berarti apa yang kau lakukan selama ini yang kau anggap baik itu hanya politik. Itu belum tulus, itu belum jujur. Harus bertobat dan coba lakukan dengan tulus, dengan jujur, semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Gitu ya. Mari kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat kesempatan kami melanjutkan tarusan Alkitab kami Hosea 12. Kami diajar banyak dari Hosea pasal 12 ini. Terima kasih Tuhan, mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap jadi pelaku firman. Benar-benar di sepanjang hidup kami bisa melakukan apa yang baik. Dan yang baik yang kami lakukan itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Jangan lupa di-subscribe kalau diberkati, di-share, dikasih like ya. Terus juga ya link ini dibagikan kepada yang lainnya ya, supaya banyak saudara yang lainnya yang lewat perantaran saudara bisa nyambung dengan program ini, bisa ketemu program ini, dan sama-sama kita meluangkan waktu setengah jam, 1 jam dalam sehari untuk membaca Alkitab bersama-sama dan juga membagikannya. Kalau saudara mendapatkan sesuatu yang berbeda dengan yang saya dapatkan, silahkan ya ketik di live chat atau di kolom komentar. Bagikan kesaksianmu itu, apa yang kau dapatkan itu kepada banyak orang, supaya kita saling memberkati. Itu ya saudara ya. Sampai berjumpa di besok hari ya. Kembali melanjutkan terus Alkitab kita. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you. Haleluya.